Bab 4949, Garis Keturunan Naga Emas. Tahukah kamu, ada jurang pemisah yang tak dapat diatasi antara alam abadi transformasi dan alam abadi sebaran, dan banyak sekali kultivator yang tidak dapat melewatinya sepanjang hidup mereka. Tetapi Dev melakukannya, dan dengan cara yang rapi dan efisien. Bagaimana ini mungkin? Godfly bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia mencubit lengannya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat itu membangunkannya. Pemandangan di hadapannya benar-benar terjadi. Dia dipenuhi rasa kagum dan penasaran terhadap Dev. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri pemuda ini? Dev berjalan mendekati Feng Xian dan menatapnya tanpa belas kasihan di matanya. Dewa gila itu berusaha keras untuk duduk dan menatap Dev, matanya penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Kau. Siapa kau? Bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan alam abadi? Dev mencibir dan tidak berkata apa-apa, tetapi perlahan melepaskan kekuatan darah di tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan bayangan naga emas raksasa muncul di belakangnya, dan auman naga itu mengguncang seluruh api penyucian. Aura yang agung dan kuat membuat sang gila abadi dan sang lalat merasakan jantung mereka berdebar-debar. Garis keturunan naga emas, emas. Sang gila abadi membelalakan matanya dan berbicara dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya benar-benar memiliki darah naga emas. Tahukah kamu, garis keturunan naga emas merupakan eksistensi paling mulia di antara para manusia binatang. Mereka memiliki kekuatan dahsyat dan bakat misterius dan merupakan raja para beastmen. Dalam legenda para manusia binatang, garis keturunan naga emas telah lama menghilang di sungai panjang sejarah, hanya menyisakan beberapa catatan dan legenda kuno. Feng Xian pernah mengira bahwa garis keturunan naga emas hanya ada dalam mitologi dan tidak akan pernah muncul di dunia nyata. Tetapi sekarang, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Dev melepaskan kekuatan garis keturunan naga emas, dia tahu bahwa semua ini benar. Bagaimana kau bisa memiliki darah naga emas? Itu tidak mungkin. Garis keturunan naga emas sudah lama punah. Dari mana asalmu? Feng Xian bertanya dengan penuh semangat, dia ingin mengetahui identitas Dev. Dev menatap Feng Xian dan berkata dengan tenang, saya memiliki darah naga emas. Ini adalah kehendak Tuhan. Dari mana aku berasal, tidak masalah. Yang penting aku harus membuktikan kekuatanku di api penyucian ini hari ini. Feng Xian terdiam. Dia menatap Dev dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Ada rasa terkejut, kagum, dan sedikit cemburu. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun dan mengira dirinya tak terkalahkan di dunia. Tetapi hari ini dia dikalahkan oleh seorang biksu muda di alam abadi dengan darah naga emas. Dia merasa harga dirinya sangat tertantang, tetapi di saat yang sama, dia juga sedikit mengagumi Dev. Lagi pula, mampu memiliki darah naga emas dan mengalahkannya dengan kekuatan alam abadi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tidak apa-apa, aku kalah olehmu hari ini. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Dewa gila menghela napas dan berkata, kamu memiliki darah naga emas, jadi prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Aku harap kamu dapat memanfaatkan kekuatan ini dengan baik dan tidak membawa bencana ke dunia. Dev mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Masih banyak bahaya yang tidak diketahui di api penyucian ini, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Si gila abadi menatap Dev dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya, dan berkata, baiklah, hari ini aku akan berdamai denganmu. Namun, api penyucian ini penuh dengan bahaya. Jika Anda ingin terus maju, Anda harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara, Feng Xian terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kamu hampir membantai semua roh jahat dan mayat iblis di sini. Aku juga tahu tempat di mana roh jahatnya bahkan lebih kuat. Beranikah kamu pergi ke sana? Bab 4950, berteman. Kenapa tidak? Tunjukkan jalannya. Dev tahu bahwa karena makhluk abadi gila ini muncul di api penyucian ini, dia pasti lebih mengenal situasi di dalam api penyucian daripada dirinya sendiri. Feng Xian mengangguk, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, sang gila abadi membawa Dev pergi. Dev tidak khawatir, dia telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi. Sekalipun dia bertemu dengan orang kuat dari alam abadi sebaran, dia tidak akan takut. Dewa abadi gila ini merupakan seorang kultivator kuat di alam dewa abadi sebaran. Walaupun Dev tidak dapat memastikan tingkatan kultivator gila abadi ini, dia tetap dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Dev memiliki kilin api dan binatang pemakan langit di tangannya, serta Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Jika semuanya gagal, mereka semua dapat dianggap sebagai pembantu Dev. Kalau binatang pemakan langit itu keluar, itu sudah cukup membuat orang-orang ini kesusahan kencing di celana. Kalau aku biarkan Raja Iblis Awan Merah merasukiku lagi, aku takut tidak akan ada lawanku di surga tingkat pertama ini. Di luar api penyucian, penguasa kota, Godfly, memandang sosok Dev yang tinggi di cermin perunggu, hatinya penuh dengan antisipasi.
Dia tahu bahwa pemuda dengan darah naga emas ini akan membawa perubahan luar biasa bagi kota badak dan bahkan seluruh suku binatang. Dia memutuskan bahwa setelah Dev keluar dari api penyucian, dia akan berteman dengannya dan melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat Rhino City lebih kuat. Pada saat ini, Dev mengikuti si abadi gila dan berjalan ke kedalaman api penyucian. Semakin dalam Anda menyelami, semakin mengerikan dan menyeramkan atmosfer antara langit dan bumi. Namun, saya tidak menemui roh jahat atau mayat iblis di sepanjang jalan, tetapi roh jahat di sekitar saya memang jauh lebih kuat. Namun, Dev tidak menyerapnya. Tidak peduli seberapa kuat energi jahat di dunia, itu tidak secepat membunuh mayat iblis dan menyerapnya dari mayat. Dev adalah contoh khas seseorang yang, setelah memakan biji-bijian halus, tidak ingin lagi memakan biji-bijian kasar. Kedua lelaki itu berjalan agak jauh, dan Dev tiba-tiba menemukan area luas berwarna merah darah di depan mereka. Bahkan langit dan bumi pun berwarna merah darah, yang membuat Dev mengerutkan kening. Pada saat yang sama, aura gelisah melonjak dalam tubuh Dev. Feng Xian menatap area di depannya, matanya penuh emosi saat dia berkata, ada banyak mayat yang terkubur di depan, dan ada banyak roh jahat. Ada batasan khusus di area itu, yang membuat area itu berbeda dari tempat lain. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di daerah itu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya bisa tinggal di daerah itu. Apakah kamu pernah ke sana? Dev bertanya. Si gila abadi mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, yang membuat Dev sedikit bingung. Jika Anda sudah masuk, berarti Anda sudah masuk. Jika belum, berarti Anda belum masuk. Jadi, apakah Anda sudah masuk atau belum? Dev bertanya dengan tidak sabar. Dewa gila tertawa getir dan berkata, tubuh fisikku tidak dapat menembus batasan itu, jadi aku hanya bisa masuk dengan kesadaran spiritualku. Untungnya, aku langsung lari keluar setelah masuk. Kalau tidak, aku akan terperangkap di dalam dan menjadi roh jahat. Sekarang aku telah menjadi mayat berjalan. Sudah berapa tahun kamu berada di api penyucian ini? Dev bertanya. Saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas, seharusnya sudah lama sekali. Feng Xian berpikir sejenak dan berkata. Lalu, tahukah kau bagaimana api penyucian ini terbentuk? Aku menemukan bahwa semua yang mati di sini adalah iblis, dan sekarang ini adalah wilayah para manusia binatang. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya tempat ini awalnya adalah wilayah kekuasaan para iblis, namun iblis dari kedua kota besar itu saling membantai dan akhirnya musnah di sini. Saya mendengar bahwa pada akhirnya seorang pembudidaya iblis di puncak level Sanxian datang dari surga ketiga, menyelesaikan konflik, dan kemudian menyegel tempat terjadinya pertempuran. Setelah beberapa waktu, mereka secara bertahap mencaplok dan bermigrasi, dan tempat ini menjadi wilayah para manusia binatang. Penemuan api penyucian ini telah membawa banyak manfaat bagi seluruh kota badak. Banyak manusia binatang dari kota lain akan menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini untuk mengikuti ujian. Bab 4951, apakah kamu tidak pergi? Meskipun ini adalah surga, pembagian sumber dayanya sangat tidak adil. Selain itu, para kultivator di surga ketiga, bahkan jika mereka telah berkultivasi hingga ke tingkat makhluk abadi yang tersebar, masih dipandang rendah. Tidak seorang pun akan mengakui Anda sebagai makhluk abadi. Aku telah mengurung diriku di api penyucian ini selama bertahun-tahun, berharap suatu hari dapat keluar dari surga ketiga dan menjadi abadi. Saat sang gila abadi berbicara, matanya tanpa sadar menatap ke langit. Senior, sudah mencapai tingkatan Luz Immortal Realm yang mana sekarang? Dev bertanya. Dev sendiri juga ingin tahu, dengan kekuatannya saat ini di alam transformasi tingkat ke-9, seberapa baik dia bisa menghadapi orang-orang di alam tersebar, sehingga dia akan memiliki ide dalam benaknya. Jangan menunggu sampai Anda bertemu orang yang kuat dan jangan sampai Anda merasa dirugikan karena Anda berpura-pura keren dan tidak tahu apa yang Anda lakukan. Saya sekarang telah mencapai puncak level kedua alam Sanxian. Tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai level ketiga. Begitu aku berhasil menembus level ketiga alam abadi sebaran, aku bisa pergi ke surga kedua. Kata sang gila abadi. Ah, kamu baru mencapai puncak level kedua alam Sanxian. Dev merasa sedikit kecewa. Dewa gila itu tertegun, menatap Dev dengan marah dan berkata, apa yang kau tahu? Meskipun para dewa di surga tidak mengakuimu sebagai dewa, kau masih bisa dianggap sebagai dewa. Setiap langkah kultivasi mulai sekarang akan sangat sulit. Apakah menurutmu itu akan seperti kultivasi di alam bawah? Bagi sebagian kultivator, butuh waktu ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk mencapai level kedua dari level pertama Luz Immortal Realm. Melihat Feng Xian begitu bersemangat, Dev segera meminta maaf, Senior, maafkan aku belum pernah ke alam Sanxian, jadi aku tidak mengerti. Saat Anda mencapai alam keabadian yang tersebar, Anda akan memahami bahwa konsumsi sumber daya dan kesulitan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Si gila abadi merasa jauh lebih baik saat melihat Dev meminta maaf. Senior, aku ingin bertanya padamu, apakah ada kultivator di atas tingkat ketiga Luz Immortal Realm di tingkat pertama surga ini? Dev bertanya. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada, tetapi mereka sangat langka. Begitu Anda mencapai level ketiga dari Luz Immortal Realm, Anda akan langsung menuju ke surga kedua.
Sumber daya dan lingkungan di surga kedua jauh lebih baik daripada di surga pertama. Tetapi ada juga orang-orang yang tinggal di surga pertama. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang memiliki keterikatan. Namun, orang-orang dari surga kedua dapat kembali ke surga pertama kapan saja, jadi sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Sang gila abadi menjelaskan kepada Dev. Mendengar ini, Dev merasa kecewa. Dia mengira bahwa di alam keabadian yang tersebar di surga pertama, hanya ada kultivator tingkat 3, dan mereka yang kekuatannya lebih tinggi akan pergi ke surga kedua. Jika memang begitu, kekuatannya saat ini mungkin cukup untuk menyapu seluruh dunia. Setelah bertarung melawan Dewa Gila tadi, Dev merasa bahwa dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, dan bukan tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Dewa Longgar kelas 3. Terlebih lagi, Dev masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Binatang pemakan langit, kilin api, Raja Iblis Awan Merah, dan berbagai senjata sihirnya sendiri. Dev sama sekali tidak takut ketika dia bertemu dengan seorang kultivator kelas 3 di alam abadi yang tersebar. Kau tidak perlu berkecil hati. Kau baru saja mencapai alam abadi, tetapi kau sebenarnya bisa mengalahkanku. Mungkin tidak ada orang dengan bakat seperti itu di seluruh surga pertama. Dan garis keturunan naga emasmu adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Garis keturunanmu 100 kali lebih kuat daripada garis keturunan manusia binatang. Si abadi gila memandang Dev dan berpikir bahwa dia berkecil hati karena tingkatannya terlalu rendah, jadi dia mencoba membujuknya. Senior, kamu binatang apa di kehidupan sebelumnya? Dev bertanya. Aku, sang gila abadi tertegun sejenak, lalu melanjutkan, aku telah berubah selama bertahun-tahun, dan aku telah lama melupakan kehidupanku sebelumnya. Ketika Dev mendengar ini, dia tertawa dalam hati. Kukira inkarnasi peri gila ini sebelumnya bukanlah hewan langka, dan dia tetap mengatakan yang lainnya hanyalah kucing dan anjing. Lebih baik kau pergi dan menyerap roh jahat itu. Aku akan melindungimu di sini, kata sang gila abadi. Senior, kamu tidak pergi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Peri gila ini membawanya ke sini, tapi dia tidak masuk. Ini agak aneh. Bersambung.